Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289200535. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAK CA MAK. Oke, yang pertama kita masuk ke manfaat dan fungsi dari penganggaran. Di sini manfaat anggaran yang pertama adalah anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang yang mengarah pada tujuan bersama. Lalu manfaat yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Lalu yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen yang satu dengan departemen lainnya. Lalu manfaat yang keempat, anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Fungsi yang kelima, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Lalu fungsi yang keenam, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien. Lalu di sini ada fungsi anggaran. Fungsi yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber daya dan investasi dana. Lalu yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber daya dana yang dicari maupun jenis investasi. Lalu yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Lalu yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihatnya. Lalu yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Lalu di sini ada anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Umumnya, pihak manajemen menyusun anggaran ini dengan mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Di sini manfaat anggaran penjualan, kenapa sih harus ada anggaran penjualan gitu kan? Nah, yang pertama untuk memprediksi jumlah produksi. Manfaat pertama dari menyusun anggaran penjualan adalah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Selain itu, anggaran ini juga menetapkan target bagi karyawan untuk menjual dan menghasilkan pendapatan. Lalu yang kedua, estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Anggaran penjualan juga berguna dalam membantu memperkirakan overhead cost, yaitu biaya yang terkait dengan administrasi dan penjualan. Lalu alasan yang ketiga, untuk estimasi arus kas. Sales budget juga bermanfaat untuk membantu manajemen memastikan total pendapatan yang diharapkan dari aktivitas penjualan selama periode anggaran. Lalu yang keempat, sebagai ukuran kontrol. Sangat penting untuk mengukur kinerja tim penjualan dan angka penjualan adalah pilar di mana semua divisi lain bergantung. Lalu di sini dampak jika tidak disusunnya anggaran penjualan. Dampak tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan, maka perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama ada faktor pemasaran, yang kedua ada faktor keuangan, yang ketiga faktor ekonomis, yang keempat faktor kebijakan perusahaan, yang kelima faktor perkembangan penduduk, yang keenam faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, yang ketujuh faktor teknis, dan yang kedelapan ada faktor lainnya atau faktor yang tidak terduga. Nah, di sini dalam penyusunan anggaran penjualan, gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus memilih periode yang tepat. Pertama, kita harus memutuskan periode penganggaran. Jangka waktu ini biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Lalu yang kedua, cek persediaan dan harga. Untuk memprediksi penjualan di masa depan, kita perlu mengetahui tentang ketersediaan produk dan harga apakah akan berubah atau tidak. Lalu yang ketiga, periksa data penjualan
pada periode sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah membuat anggaran, adalah meninjau data dari periode sebelumnya yang cocok dengan periode sales budget kita saat ini. Lalu yang keempat, bandingkan data kita dengan industri saat ini. Penting untuk menyelaraskan data sales budget kita dengan pasar dan persaingan saat ini. Dengan membandingkan data penjualan kita dengan data perusahaan lainnya atau perusahaan yang serupa, maka kita dapat memperoleh perspektif tentang penyesuaian tujuan penjualan kita. Lalu langkah yang kelima, konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan kita supaya memperoleh feedback yang berharga untuk menginformasikan sales budget kita. Baiknya konsultasikan hal ini dengan tim penjualan dan pelanggan kita. Lalu langkah yang keenam, menilai tren pasar saat ini. Terkadang sulit untuk mengendalikan pasar agar sesuai dengan bisnis kita, apalagi karena pandemi begitu berdampak pada bisnis. Misalnya penjualan budget 2021 dan 2022 perlu mempertimbangkan faktor tambahan. Lalu langkah yang terakhir yaitu membuat anggaran penjualan. Setelah mempertimbangkan dan menyelesaikan semua langkah yang tadi, 6 langkah tersebut, kita baru bisa memulai anggaran penjualan. Metode yang biasa digunakan untuk menyusun anggaran penjualan yaitu perencanaan bottom up. Teknik perencanaan ini menyeratkan bahwa setiap kepala divisi akan bertanggung jawab untuk menyediakan angka penjualan pada masa depan dan memprediksi pendapatan yang akan diharapkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal perhitungan anggaran penjualan. Di sini ada contoh soalnya. Rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman Tuk-Tuk adalah sebagai berikut. Rencana penjualan di bulan Januari sebesar 2 juta rupiah, di Februari 2.250.000, di bulan Maret 2.500.000, di bulan April 2.750.000, di bulan Mei 3 juta, dan di bulan Juni 3.250.000. Nah, di sini ada syarat pembayarannya, 40% penjualan tunai dan 60% penjualan kredit, dengan pola pembayaran kredit adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar 1.500.000 dan 2 juta. Lalu di sini ada jumlah bad debt yang diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Nah, di sini kita diminta untuk membuat anggaran per bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Di sini kita harus membuat anggaran penerimaan cash, anggaran piutang, dan anggaran bad debt allowance atau cadangan piutang tak tertagih. Oke, kita langsung masuk saja ke perhitungannya ya. Tadi di sini anggaran penjualan di 2020 adalah sebagai berikut, lalu ada penjualan di 2019. Nah, di sini penjualan kreditnya 60%, dibayar 40% tunai. Pola pembayaran kreditnya 70% di 1 bulan pertama dan 20% di 2 bulan. Nah, di sini pertama kita akan buat tabelnya agar lebih mudah. Oke. Berdasarkan keterangan tadi kita bisa menghitung anggarannya ya. Jadi di November, untuk November penerimaan uang di Januari dari penjualan November berarti sebesar sekian. Karena kan di November ke Januari itu kan 2 bulan, berarti pembayaran masuk 25% dari pola pembayaran kredit tersebut. Jadi 25% dikali penjualan November dikurang 0,5% dikali 60% dikali penjualan November. Nah, 0,5% ini adalah dari bad debt-nya. Lalu penerimaan cash di bulan Januari dari penjualan Desember sebesar 60% dikali 75% dikali penjualan Desember. Kenapa 75%? Karena kan tadi pola pembayarannya itu 75% di 1 bulan berikutnya. Lalu untuk di Januari penerimaan cashnya itu kan 40% tunai, berarti 40% dikali penjualan di Januari. Oke, lalu kita masuk ke bulan Februari. Februari ada uang masuk dari penjualan Desember sebesar 25% dikali penjualan Desember dikurang 0,5% dikali 60% dikali penjualan Desember. Lalu penerimaan cash di Februari dari penjualan Januari itu sebesar 60% dikali 75% dikali penjualan Januari. Lalu penerimaan cash di bulan Februari dari penjualan Februari tersebut sendiri yaitu 40% dikali penjualan
Februari. Begitupun seterusnya ya, bisa dilihat. Nah, dari perhitungan ini kita bisa mendapatkan informasi untuk total penerimaan setiap bulannya. Di Januari kita akan menerima sebesar 2.070.500, di Februari 2.294.000, di Maret 2.506.500, di April 2.780.750, di Mei 3.055.000, dan di Juni 3.326.250. Lalu kita juga bisa menerima informasi untuk AR-nya atau piutangnya sebesar berikut. Di Januari sebesar sekian, Februari 1.394, di Maret 1.506.500, di April 1.680.750, di Mei 1.855, dan di Juni 2.029.250. Lalu di sini ada anggaran dari bad debt-nya. Oke, nah di sini untuk di bulan November bad debt-nya berarti penjualan November dikalikan 60%, lalu dikalikan 0,5% dari presentasi bad debt-nya. Begitupun seterusnya di bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. So many pieces all back together now. What's your vision?